Hello viewers. Balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan di video kali ini gue mau membahas tentang kehidupan gue setelah lulus dari UI akan kayak gimana sih. Oke, mungkin video ini akan berguna buat kalian yang baru lulus, yaitu angkatan 2016, atau yang mau masuk semester 7 atau angkatan 2017. Karena sebentar lagi kalian akan merasakan kehidupan setelah lulus kuliah akan seperti apa. Oke, kebetulan gue itu bisa lulus 3,5 tahun, agak lebih cepet. Kenapa pengen lulus cepet waktu itu? Karena emang ada keinginan dari gue pertama kali jadi mahasiswa baru. Kedua, kalau ditanya nyesel nggak sih kak lulus 3,5 tahun? Menurut gue enggak. Kenapa? Karena pertama, di semester 7, di awal-awal gue udah ngeliat teman-teman gue udah punya krisis. Krisis tentang tujuan hidup mereka mau ngapain, skripsinya kayak gimana, itu udah mulai kelihatan gitu. Dan udah banyak teman-teman gue yang hilang-hilangan. Banyak sih yang bilang kayak, kenapa sih lulus cepet-cepet? Kenapa nggak lulusnya 4 tahun aja? Yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya ketika lo lulus, lo akan punya tuntutan untuk mencari pekerjaan. Akan ada tuntutan untuk menjadi dewasa. Dan sekarang opini gue, mau lo lulus 3,5 tahun atau lulus 4 tahun, lo bakal ngalamin hal itu. Alasan lainnya gue pengen lulus 3,5 tahun adalah biar 6 bulan sisanya di semester 8-nya bisa gue gunain di hal-hal yang gue suka. Kayak mungkin gue bisa jalan-jalan, atau gue bisa main-main dulu sebelum nyari kerja dan lain-lain. Terus dulu kalau waktu masih kuliah ya, masih semester 7, pasti tanya, abis lulus tuh mau apa? Mau S2 kah atau mau langsung kerja? Jujur dulu keinginan gue lebih pengen S2 sih dibanding kerja. Kenapa? Karena setelah gue mengalami magang, kerja di perusahaan dan korporat gitu, gue ngerasa kayaknya gue bukan anak korporat banget deh. Gue kurang suka untuk bangun agak pagi, terus macet-macetan di jalan, hidup dengan rutinitas yang sebenarnya gue nggak suka ngelakuin hal itu gitu. Apalagi kalau pekerjaannya itu monoton di depan komputer dan jarang ketemu sama orang. Itulah beberapa alasan yang ngebuat gue prefer S2. Dan waktu gue semester 7, sebenarnya beasiswa tuh banyak banget. Ada beberapa beasiswa yang mensyaratkan TOEFL-nya cuma 500, terus IPK-nya minimal 3,3, dan ada surat rekomendasi dari dosen atau profesor yang expert lah di jurusan yang lo pengen masukin. Dan hal itulah yang ngebuat gue kayak, apa gue S2 aja ya, daripada gue kerja. Cuman pemikiran-pemikiran itu nggak gue telan mentah-mentah. Hal yang gue pikirkan, gue pun berdiskusi dengan beberapa orang. Orang yang udah S2 sama orang yang udah kerja. Akhirnya gue mikir lagi nih, gue refleksi diri lagi sama diri gue sendiri. Sebenarnya tujuan gue S2 tuh apa sih? Yang pada saat itu, gue cuma mau S2 aja. Karena jujur gue nggak mau kerja aja sih waktu itu. Gue nggak mau punya tanggung jawab di mana gue harus menghidupi diri gue sendiri, dan ternyata setelah gue pikir lagi itu cuma pelarian gue doang, sehingga gue gak punya tanggung jawab itu. Karena jurusan S2 yang gue pilih pun gue gak tahu mau jurusan apa atau peluang karirnya akan seperti apa setelah gue lulus. Gue bener-bener clueless banget. As long as gue bisa S2 dan gak langsung kerja setelah lulus, itu udah buat gue seneng banget waktu itu. Pun kalau gue mau kerja, gue memutuskan untuk kerja yang gak monoton, atau kerjanya yang ketemu banyak orang, nggak di depan komputer. Karena setelah magang dan gue cari tahu sebenarnya gue lebih senang di mana, interest di mana, akhirnya gue ngerasa, oh ternyata gue itu orangnya lebih seneng kalau ketemu orang, cerita sama orang, terus bisa diskusi suatu hal sama orang tanpa harus di depan komputer, kerjain Excel, atau jadi recruiter yang setiap hari ngeliatin CV dan seleksi CV yang bagus atau enggak kayak gimana. Karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang gue sebutin tadi itu bisa di-replace atau bisa digantikan sama orang lain. Beda kalau lo jadi trainer atau lo jadi pembicara atau jadi guru. Dimana beda orang, beda pembawaan materi itu bisa ngebuat orang lain punya dampak yang berbeda. Kedua, salah satu tekanan dan pressure yang paling besar menurut gue adalah tuntutan dari orang sekitar sih. Apalagi kalau lo berasal dari PTN yang favorit menurut gue. Karena pasti ada aja orang-orang yang bilang, oh lo udah lulus, udah ngelamar di mana, kerja di mana, dan mereka berekspektasi bahwa lulusan UI, ITB atau UGM kayak harusnya lo bisa dapet pekerjaan yang bagus sesuai dengan latar belakang PTN lo gitu. Yang ngebuat gue itu sangat tertekan sih, dan akhirnya setelah menimbang-nimbang berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa orang dan tujuan yang harusnya gue lakukan, akhirnya gue memutuskan untuk kerja dibandingkan S2. Kenapa? Salah satu alasannya, ketika lo S2 dan lo lulus dan nyari kerja, itu gaji lo akan sama atau sedikit lebih tinggi seperti fresh graduate.
Kenapa? Karena di Indonesia ini mereka lebih mementingkan experience dibandingkan gelar dan title gitu. Jadi kalau experience yang nggak ada, apakah dia benar-benar bisa bekerja dengan kebutuhan yang dibutuhkan? Karena pasti lo harus adaptasi dulu, cari-cari tahu pengalaman dulu, baiknya seperti apa, kehidupan kerja, kehidupan kantoran seperti apa, karena ternyata itu beda jauh dengan kehidupan kita waktu kuliah. Akhirnya setelah itu, gue mulai apply di berbagai macam perusahaan. Waktu itu gue langsung apply aja, gue nggak lihat dia harus kayak gimana, dan apakah pekerjaan itu cocok dengan gue atau enggak. Selama gue dapat panggilan kerja, dan selama gue bisa interview, gue rasa itu bakal jadi pelajaran yang berharga untuk interview yang selanjutnya. Akhirnya gue apply, dan ternyata banyak banget tawaran kerja yang gue dapetin. Waktu itu dalam 1 bulan, gue bisa dapet 1-2 pekerjaan. Cara-caranya atau kayak gimananya mungkin akan gue bahas di video-video yang lain. Cuman setelah gue dapet kerjaan, akhirnya gue lihat gaji pun ditawarkan, gue ngerasa ada mimpi-mimpi yang pengen gue capai, tapi kalau gue kerja di sini kayaknya gue harus merelakan mimpi-mimpi itu. Dan kebetulan waktu itu posisi yang gue daftarkan adalah manajemen trainee gitu. Gue sering banget kalau ada lowongan manajemen trainee, gue pasti daftarnya ke sana. Kenapa? Karena pertama, manajemen trainee itu bagus banget untuk fresh graduate, karena lo bakal belajar lagi, tapi lo digaji sama perusahaan. Kedua, dalam 2-3 tahun, posisi lo tuh bisa langsung naik jadi manajer. Jadi, kalau kalian baru lulus atau baru mau kerja, gue saran banget kalian ikut manajemen trainee. Oke, terus setelah gue lulus di program manajemen trainee ini, beberapa perusahaan, itu gue ngerasa kontraknya terlalu lama, walaupun gajinya tuh untuk fresh graduate starting point-nya tinggi banget sih menurut gue. Kenaikan gajinya tuh cepet, karena dikasih tahu, oh di bulan segini gaji kamu akan segini, di bulan segini gaji kamu akan segini. Dan yang gue suka, lo juga banyak belajar suatu hal gitu. Karena semuanya dimulai dari nol, itu bebas dari jurusan apa aja. Cuman gue ngerasa kayaknya gue bukan di sini tempatnya. Kayak ada beberapa mimpi yang pengen masih gue kejar, atau hal-hal yang pengen gue lakuin selagi gue masih muda. Gue gak tahu sih itu terkesan egois atau gimana. Cuman gue masih berpikir bahwa kalau emang gue gak suka dan gue gak ngerasa senang kerja di sana, karena ketika lo masuk, terus lo keluar sebelum kontrak ditentukan, itu lo akan ada dendanya. Dan dendanya tuh nggak dikit, ada yang puluhan juta atau sampai ratusan juta. Karena mereka udah invest buat lo, ngasih lo materi, lo belajar, tapi ternyata lo keluar sebelum waktunya. Itu beberapa pertimbangan yang ngebuat gue akhirnya memutuskan untuk enggak kerja atau enggak milih program itu di beberapa perusahaan yang gue apply. Akhirnya itu masih terus berlanjut, gue masih nyari kerja, apply sana sini, dan setelah itu gue mikir lagi, sebenarnya kalau gue nggak mau manajemen trainee banget atau kerjaan yang gue nggak suka, kenapa gue harus apply sih? Akhirnya gue mikir sampai sana. Setelah gue refleksi lagi, sebenarnya yang pengen gue mau apa? Gue sempat ngajar di beberapa daerah terpencil, gue sempat ngajar untuk jadi volunteer. Dan ketika lo ngajar seseorang, nggak tahu ya, gue ngerasanya kayak lo ngasih knowledge atau pengetahuan yang itu bisa dia pakai sampai dia gede. Disitulah akhirnya gue berpikir, apakah gue jadi guru aja ya? Dan ternyata ketika gue lihat lowongan kerja di sekolah, kebanyakan tuh dari S1 bimbingan konseling, bukan dari S1 psikologi. Akhirnya gue mulai cari-cari lagi, oh ada salah satu bimbel yang boleh dari S1 psikologi. Akhirnya gue apply di sana, dan akhirnya gue kerja di sana. Sampai sekarang pun akhirnya gue sudah hampir 1 tahun bekerja di bimbel tersebut. Jarak antara gue dari lulus sampai gue memutuskan untuk kerja di bimbel ini itu sekitar 5 bulan. Kalau ditanya kenapa sih akhirnya lo memutuskan untuk ngajar atau kerja di bimbel, pertama gue lebih ngerasa bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu psikologi yang gue pelajari kepada anak-anak SMA. Karena waktu gue SMA, gue ngerasa gue butuh bantuan. Gue butuh orang yang ahli di bidang mental health, cuman gue nggak menemukan hal itu ketika gue SMA. Yang kedua, karena gue sebenarnya suka ngajar, yang tadi gue bilang, gue suka ketika orang lain paham dan ngerti suatu hal yang baru, itu ada kepuasan tersendiri buat gue. Ketiga, gue ngerasa kerja di bimbel tuh nggak monoton, atau ketika lo jadi guru lo nggak monoton. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, dan ketika jadi guru, itu nggak bisa digantikan atau di-replace sama orang lain. Contoh misalnya kalau gue kerja di recruiter, gue seleksi orang karyawan, gue seleksi calon kandidat karyawan, itu sistemnya sama menurut gue. Kayak pertama seleksi CV dulu, lihat IPK-nya, lihat universitasnya, dia
undang dia wawancara, sampai akhirnya dia keterima. Adanya gue di sana atau enggak, itu bisa digantikan sama orang lain. Semua orang bisa ngelakuin hal itu ketika dilatih. Gue berpikir berbeda dengan guru. Kenapa gue bilang berbeda dengan guru? Karena gue ngerasain banget. Dulu gue punya guru mata pelajaran yang sama. Misal gue punya guru fisika, si A sama si B. Oh ternyata gue lebih seneng ketika diajarin sama si B. Kenapa? Karena mungkin dari komunikasinya lebih mudah untuk dipahami. Terus cara-caranya bisa lebih cepat masuk dibandingkan si A, dan gue bisa lebih ngerti ketika diajarin sama si B. Karena beda guru, beda dampak transfer informasi yang bisa dilakukan. Dan ternyata setelah gue kerja di bimbel, gue jadi guru, ada beberapa orang yang menurut gue berpikir itu nggak sesuai sih. Kayak, kan lo lulusan UI, kenapa sih lo harus kerja di bimbel? Lo bisa dapat pekerjaan yang lebih layak lo. Dan waktu itu gue pernah ke tempat kerja nyokap gue, kebetulan kedua orang tua gue PNS, dan di tempat kerjanya ada yang nanya, udah kerja di mana? Tiba-tiba nyokap gue bilang sih, oh konsultan dia. Terus gue kayak mikir, kenapa sih nggak langsung bilang guru bimbel aja atau bilang guru aja? Walaupun gue tahu sih tujuan nyokap gue bilang kayak gitu, ya persepsi gue ya, dia mau meninggikan gue atau pengen ngeliat anaknya udah bisa sukses, udah bisa dapat kerja yang baik atau segala macamnya. Cuman jujur waktu itu gue ngerasa sedih sih. Kayak kenapa sih harus bilang konsultan, kenapa sih nggak bilang guru bimbel aja? Itu gue masih ada rasa sedih. Cuman ya udah, orang tua gue dan orang-orang sekitar gue itu masih sering kayak ngasih lowongan-lowongan kerja gitu. Contoh misalnya ada BUMN nih buka lowongan kerja, dikirim ke gue. Atau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang menurut mereka bagus, dikirim ke gue. Yang gue rasa aku belum ngeluh loh di tempat kerja yang sekarang. Aku tuh masih nyaman loh kerja di tempat yang sekarang. Padahal gue belum pernah ngeluh atau bilang gue gak nyaman di tempat kerja gue yang sekarang. Cuman ya gue paham sih mereka punya keinginan untuk anak-anaknya bisa kerja di tempat yang menurut mereka lebih baik. Ketika lo udah lulus, gue masih ngeliat banget banyak teman-teman gue yang satu angkatan mereka belum dapat kerja. Dan yang harus diketahui, tuntutan setelah kalian lulus itu besar banget. Kalian tuh kayak dikasih beban di pundak kalian yang gede banget, dan harus menyelesaikan dan harus membuktikan bahwa kalian tuh sebenarnya bisa. Berbagai ekspektasi pun muncul yang diharapkan sama kalian. Cuman pelajaran yang gue alami dan gue rasakan ketika di usia kalian, waktu lulus pertama kali, jangan pernah berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain yang kalian gak mau, yang gak kalian pengen. Kenapa? Karena sekali aja kalian udah memenuhi ekspektasi orang lain, kalian akan diminta untuk memenuhi ekspektasi yang lain. Akan muncul ekspektasi-ekspektasi baru yang harus kalian penuhi juga. Jadi sebenarnya pemenuhan ekspektasi orang lain tuh gak bakal pernah selesai. Coba bahagiain diri kalian dulu sebelum kalian bahagiain orang lain. Dan jangan pernah menyusahkan orang lain, dan bertanggung jawablah dengan pilihan yang kalian pilih. Misalnya kalian milih berdasarkan rekomendasi pekerjaan dari orang tua kalian, tapi kalian gak suka, itu adalah tanggung jawab kalian. Karena sebenarnya kita sebagai manusia, itu kita punya pilihan. Kita bisa bilang iya atau enggak. Kalau kalian udah bilang iya, dan tiba-tiba di tengah jalan kalian gak suka dengan pekerjaan yang direkomendasiin sama orang lain atau orang tua kalian, bertanggung jawablah dengan pilihan kalian. Kenapa? Karena bertanggung jawab dan tidak menyalahkan orang lain beberapa hal yang akan ngebuat kalian jadi dewasa. So, di tahap ini emang gak mudah. Kalian harus kuat dan tegar, walaupun kalian lagi ngerasa banyak banget krisis yang muncul. Mungkin banyak pertanyaan dalam diri kalian kayak, gue tuh siapa sih? Tujuan gue hidup apa? Apa yang pengen gue lakuin? Kedepannya mau jadi apa? Gue udah bisa bahagiain orang-orang di sekitar gue atau belum? Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri kalian ketika kalian lulus. Dan itu akan ngebuat kalian jadi overthinking dan kepikiran, apalagi kalau malam gitu. Gue yang udah kerja, gue pun masih kepikiran akan hal itu. Tapi ya gak apa-apa, karena emang di masa kita yang sekarang, kita ada di posisi krisis ini gitu. So, yang terpenting adalah, kalau kalian punya tujuan, tetap pertahanin tujuan kalian. Kalau kalian punya goals, tetap gapai goals-goals kalian. Dan jangan pernah menyerah, karena sebenarnya hal ini tuh bakal dilewatin loh. Dan akan ada dua kemungkinan. Apakah kalian akan bahagia dengan keputusan yang akan kalian pilih di waktu ini, atau kalian akan menyesal dengan keputusan yang kalian pilih. Ketika kalian punya mimpi, tetaplah pertahankan dengan mimpi-mimpi kalian. Perlahan aja, masalah tuh pasti bakal datang.
Cuman masalah itu yang akan ngebuat kalian dewasa dan ngebuat kalian jadi lebih baik di masa depan. Oke, mungkin itu aja video gue hari ini. Gue harap videonya bisa bermanfaat bagi kalian yang baru lulus atau mau lulus, atau bagi kalian yang baru mau masuk kuliah, karena nanti kalian bisa berpikir apakah kalian mau langsung kerja setelah S1 atau pengen langsung S2. Thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya ya. See you next time guys. Cheers.